man taraka du'a lil walidaini fa innahu yunqati'u anhu rizq. Barang siapa lupa mendoakan terhadap kedua orang Kedua orang tuanya, tuanya. maka terputuslah rezeki yang mau diberikannya. Itu bukan cuma rezeki uang ya, rezeki. Bukan hanya rezeki uang, termasuk rezeki kesehatan, rezeki akan dikurangi karena dia tidak ingat tentang kedua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali hari ini saya ditemani saudara saya yaitu Ustadz Muzammil. Bagaimana Kang kabarnya Kang? Ya, baik. Selamat Sehat datang ya. di studio podcast masyarakat awam. Iya. Nah, kita hari ini akan ngobrol santai Kang aslinya. Iya. Nah, ngobrol santai seperti podcast obrolan di YouTube itu Kang. Monggo. Ngobrol santai. Tapi kok bawanya sampean ini kok nggak santai kayaknya Kang. Ponda kan nggak santai. Saya barusan masih datang dari undangan. Oh, oke Kang. Gini Kang, kita akan ngobrol. Terutama ini kan ingin saya sampaikan atau ingin saya obrolin sama sampean, terutama tentang bukan obrolan atau kegiatan kita setiap hari yang yaitu doa Kang. Nah doa, katanya setiap doa ini niscaya terkabul Kang. Gimana kalau doa itu tidak terkabul Kang? Yang jelas orang berdoa ini memang anjuran dari Allah sendiri, tidak dari Rasul sendiri. Kalau namanya ud'uni astajib. Mintalah kau kepadaku, niscaya akan memberi. Kenapa kebanyakan ada yang dikabul atau ada yang ditolak? Ya katakan ya diterima juga, kadang-kadang pelan-pelan gitu, caranya, ya kan? Orang menghadap Allah dengan menghadap kepada hablum minnas, sesama manusia di lain. Memang Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Rasulullah sendiri menghadap Allah itu manusia sudah pilihan, Al-Mustafa sudah pilihan. Boleh dikatakan maksud itu menghadap Allah itu masih dibersihkan. Oh dibersihkan, iya. Segala kotorannya, kotoran batinnya Rasul. Di antaranya sifat riya, takabur, wade, sum'ah, itu sudah manusia pilihan. Apalagi seperti kita insan yang dhaif ini, insan yang lemah. Kita kalau ingin diterima oleh Allah, seharusnya kita yang dibawa itu ketika menghadap Allah, baik itu pakaian, makanan, harus dijaga. Kan? Harus dijaga. Baru digapai. Mana bisa dari barang yang haram atau sum'ah lagi. Bukan sum'ah, artinya
artinya subhat. Sedangkan subhat itu ya kecenderungannya banyak yang haram. Tak pasti artinya iya, subhat. Apalagi haram. Sedangkan Allah, jangankan baca Al-Quran saja, ya harus bersyukur. Jadi ikhtiarnya manusia itu ya artinya pokoknya hati-hati. Selama masih ada yang halal, jangan coba-coba cari yang haram. Selama ada yang bersih, kenapa kok cari yang kotor? Intinya kalau kita mau berdoa, intinya kalau kita mau meminta kepada Tuhan, harus bersihkan dulu jasmani dan rohani kita. Iya. Itu. Memang dalam anjuran yang do'ani astajib lakum. Memang iya. Tapi kan ada persyaratannya. Karena makanan yang enggak jelas, apalagi sudah jelas haram. Itu timbulnya itu nanti, mohon maaf, makanan itu bisa jadi 4. Makanan bisa jadi 4. Yang satu jadi kotoran lah. Yang satu sari padinya jadi apa ya, air mani dan darah yang mengalir semuanya itu bisa jadi darah dan kotoran itu semuanya itu kalau itu memang produknya dari produk haram yang jelas ngalirnya setiap hari itu, ngalirnya darah itu adalah darah haram, maka sulit diterima oleh Allah. Akan mohon apapun saja ya dikasih cuman lambat lah istilahnya. Ibaratkan kita punya sumur, kalau masih dalam masa bisa ditanamin kan, ya mau tidak mau ya dikasih urut. Apabila sudah rata itu bisa ditanami, ya bisa subur itu nanti hasilnya. Begitu juga manusia, kalau dosanya masih dalam jangan mengharap untuk doanya itu diterima. Itu. Gimana kalau gini Kang, mana dulu penting mana nih usaha sama doa? Kesemuanya itu anjuran dari Allah dalam Al-Quran. Wabtaghi fima bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kita jangan melulu pas kita urusan akhirat, tapi dunianya kita tidak dipikirkan. Mana bisa kita tegak lurus, bisa berdiri, kita dalam keadaan posisi lapar. Mau tidak mau lapar itu tidak akan langsung turun dari atas langit. Ya berupa masakan, itu harus berusaha. Jadi doa dulu apa berusaha dulu Kang? Ya usaha sambil doa. Gitu. Itu anjuran. Doa dulu. Ya contoh kan kita usaha. Katanya pendapat harus berdoa dulu baru usaha. Ada yang berpendapat berusaha dulu baru berdoa. Berdoa dulu berarti. Iya. Dikala kita berusaha, ya kita ialah istirahat sambil berdoa kepada Allah. Dan ini pesan terakhir. Ada pesan dimana sepandai-pandai orang berusaha. Sepandai-pandai orang berusaha. Tapi masih dia bisa melupakan kedua orang tuanya. Ini bisa, rezekinya bisa dicabut oleh Allah. Ini berdasarkan hadis yang direwatkan
Imam Abi Dailami begini, man taraka du'a lil walidaini fa innahu yunqati anhu. Barang siapa lupa mendoakan terhadap kedua orang tuanya, tuanya. maka terputuslah rezeki yang mau diberikannya. Itu bukan cuma rezeki uang ya, rezeki. Bukan hanya rezeki uang, termasuk rezeki kesehatan, rezeki akan dikurangi karena dia tidak ingat kepada kedua orang tuanya. Ini sahih hadis ini. Ini sabda Rasulullah. Kuncinya juga tadi bersihkan jasmani rohani. Iya. Kedua orang tuanya jangan lupa. Usaha memang itu penting. Suatu ketika ada sahabat Mu'ad. Sahabat Mu'ad ini dia mengendarai karena sudah dikumandangkan iqamah sholat, lalu dia berburu-buru, takut nggak nutut sholat berjamaah karena pada waktu itu bertindak sebagai imam itu adalah Rasulullah sendiri. Malah Rasulullah sendiri ini menoleh, ya Mu'ad, pilih semua tawakal. Wah, penidai ajaran. Bukan begini caranya Mu'ad orang tawakal kepada Allah. Ikat dulu untanya. Iya, untanya itu ikat, baru kita menghadap kepada Allah. Jadi takdir kalau tidak diikat, ya ikatan itu namanya itu adalah usaha. Itu bukan semata-merta langsung turun gitu tanpa bukan begitu. Harus doa dulu, ikhtiar itu penting. Sama dengan kita berjalan di tengah jalan. Akhirnya kalau saya memang sudah ditakdir oleh Allah mati, nggak boleh begitu. Itu termasuk bunuh diri. Ikhtiar dulu, baru begitu. Kalau masih kena, namanya itu sudah tawakal, itu takdir. Kalau tanpa usaha mana bisa kita akan langsung. Tidak bisa. Sama halnya dengan pemahaman seperti ini, Kang. Iya. Orang berdoa terus tapi tidak terkabul. Tidak terkabul. Iya. Itu seperti itu ya bisa jadi. Iya. Orang berdoa udah terkabul. Tapi nggak ada usaha, nggak ada gerak. Nggak bisa. Harus usaha sesuai dengan profesi. Iya, sesuai dengan profesinya. Masa iya Allah Ta'ala itu menurunkan rezeki tidak harus luas usahanya dan luas lahannya, kan tidak harus begitu. Belum tentu juga orang yang sudah dia bidang tanahnya, usahanya belum tentu juga. Jadi intinya ya manusia itu kedua-duanya itu kata-kata dalam hadis lain. Apa itu hadis? Ada yang juga mengatakan ikman di dunia ka'annaka ta'isu abadan, kan gitu. Bekerjalah untuk urusan duniamu seakan-akan kau bahagia selama-lamanya. Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu. Bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah Anda itu mati besok. Begitu. Harus. Jadi doa dan usaha kembali lagi ini. Kan kalau mohon maaf, ada juga orang tanpa berdoa, Kang.
tanpa doa sombong namanya. Heeh. Nah, Itu sudah oke. diperintah. Oke, sombong berarti ya. Iya, sombong. Jadi peran doa ini aslinya apa sejatinya? Doa silahul muslim. Doa Doa itu menjadi kebaikan orang-orang yang Islam. Menjadi kebaikan. Jadi atau suatu ibadah itu sendiri. iya, termasuk ibadah. Doa itu termasuk ibadah. Oh, jadi doa ini Mm-mm. suatu bukan alat asli gimana? Aslinya bentuk penghambaan itu sendiri. Iya, penghambaan kepada Allah. Jadi kalau kita berdoa berarti sifat kehambaan dulu yang di depan. Iya. Nah, itu kebanyakan kan. Kita berdoa nafsu dulu di depan. Wah iya, kan makanya kan nafsu ini. Nafsu ini ibaratkan kata Burda itu an nafsu gimana ya? Nafsu itu ibaratkan anak kecil yang sudah masih menyusu. Hmm. Selama tidak disapih oleh orang tuanya, sekalipun sudah tua tetap dia nyusu sama orang tuanya. Ya, begitupun ya hawa nafsu yang barusan dia belajar. Kalau tanpa belajar tidak bisa. Tapi ini kan susah, Kang. Ya. Jadi doa bentuk penghambaan. Sedangkan kita keinginan ini kan mesti menggebu-gebu, Kang. Contoh. Seperti kita pengen kaya. Ini. Gimana? Contoh ya. Kita pengen kaya, Kang ya. Iya. Nah, ini kan rasanya gimana gitu loh. Kalau kita minta seperti kita mikir dunia terus. Kalau kita nggak minta kita ada yang tadi itu udhuni astajib lakum. Kita harus minta. Nah, itu gimana contohnya? Apa maksud saya tata keramanya, Kang? Ketika kita minta dunia. Kan boleh kan kita minta kekayaan. Itu tata keramanya gimana, Kang? Namanya ya Istilahnya tata krama batin kita. tata krama batin kita satu biar cepat selalu suci lah walaupun zahir dulu selalu suci. Jangan dalam keadaan posisi kotor kita ini memohon dan tinggalkan apa namanya perasaan yang ada di dalam hati kita. Penyakit-penyakit yang bisa timbul kepada dirinya kita hilangkan ke semua. Satukan kita ini kepada Allah. Artinya konsentrasi. Pasti akan diberi. Ya kadang-kadang kita kok mulai dulu saya begini. Doa sudah begini. Nah. Dia berarti beranggapan dia sudah diterima. Dia beranggapan dia sudah bersih kepada Allah. Beranggapan. Pasti itu sudah beranggapan. Sedangkan dalam posisi kotor. Beranggapan bersih itu kurang bagus juga. Iya juga. Kan ada ya memang. Padahal kita sudah berdoa, aku sudah berdoa ini. Kenapa kok sih? Nah, padahal saya sudah sedekah. Kenapa kok masih? Nah, kan itu kebanyakan gitu, Kang, maksudnya. Ada dalam ad-dunya sijinul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia itu surganya bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Tapi tahanannya orang-orang yang iman kepada Allah. Orang yang beriman. Dalam tahanan dia kan orang tua ya ibarat kawan tua lah. Ya kalau ada pasti dikirim. Kalau tidak ya terima.
apa adanya. Namanya ya gitu ya. Namanya dalam tahanan mana kita jadi kebebasan. Mana bisa bebas. Istilahnya kita memohon kepada Allah. Cara belajar pertama, jangan memandang orang lain. Jangan memandang orang lain dulu. Jangan memandang orang lain. Artinya pandanglah dirinya. Sudah bersihkah? Iya. Anda ketika masih kecil, usia berapa yang rajin menghadap kepada Allah? Wah, ini kalau dilanjut ini. Iya. Jujur, saya masih kecil. Sudah akil balik. Ini kadang-kadang banyak lalai menghadap Allah. Contohnya yang di bawah waktu kadang-kadang saya sering bolos. Yang nonton itu bioskop di gedung-gedung. Pulang di rumah, langsung tidur tahu-tahu. Itu harus ada. Usianya kita berapa? Seandainya kita usianya ya sudah ditentukan oleh Allah sampai usia 50 60 ke atas, kita harus punya apa? Reka-reka. Sejauh mana kebaikan saya kepada Allah dan kemurkaan saya kepada Allah. Apakah sudah imbang? Apakah ketika saya usia 25 tahun itu, apa sudah ditutupi dengan sisa usia saya? Bisa menutupi kelalaian saya. Sudah pantaskah? Iya, pantaskah? Ya itu. Ya harus kita tanya kepada dirinya sendiri. Jangan tanya kepada yang bergoyang. Intinya sering tanya kepada dirinya. Ya. Memulai dengan dirinya sendiri. Jangan kepada orang lain. Itu tentang doa ini. Waduh. Yeah. Macam-macam hasilnya memang. Doa. Ini kan namanya doa tadi. Oke lah seperti itu, harus suci. Gimana kalau tentang doa-doanya orang yang istilahnya tadi kurang suci tapi terkabul, itu gimana konsepnya? Ada nih contoh si A kurang beriman, nakal istilahnya. Ya, paham. Dia berdoa terkabul. Ada yang beriman, anggap sudah baik, berdoa tapi tidak terkabul. Itu gimana konsepnya? Itu kadang-kadang doanya itu disertai dengan setan. Doanya orang-orang yang artinya yang jahat tadi. Yang jahat itu disertai dengan setan. Itu istilahnya itu kalau nabi itu mukjizat ya. Kalau wali itu karamah. Kalau pemberian Allah terhadap orang yang ingkar, artinya ingkar masih dikabul oleh Allah. Itu namanya istidraj. Solakan. Kan orang tua memanjakan anaknya, kemudian saking ada kepentingan orang tua itu, tetap anak itu mungkin tahu kan. Ya kalimatnya orang tua sesuai dengan bahasa mereka. Ya abi duk masa enak. Itu namanya istidraj. Dikasih enak dulu. Tapi ada kualatnya itu nanti. Bahaya juga.
Kalau gimana kalau orang berasangka doa ini sudah gimana ya nggak terkabul gitu kan. Kalau ragu-ragu gitu kan, tipnya kan. Nggak boleh. Tipnya Kak supaya tidak ragu-ragu. Ya kita Oke. kita intinya kita berpangkuan, artinya kita berpedoman ke Quran itu. Mintalah kau kepada percaya aku akan. Biar nggak ragu, ya belajar selama hati ini tidak ditekan. Makanya orang sholat kan hati agak geser ke sini. Jadi jangan biasa tekan, jangan sampai berat. Akhirnya maknanya begini ya. ini Enggak, maknanya gini tadi. Berarti menekan apa itu? tekan hati. Biar tidak ada apa namanya perasaan ragu dan was-was. Selama ini masih bergetar, pasti pikiran itu ya belajar. Jangan kalau doa ini kan macam-macam kan katanya. Ada doa ya. Di doa, dalam doa ini kan ada bacaan. Ini juga ada seperti mantra, gitu kan. Mantra ini kan kesannya mistis ya. Apa gimana kan? iya. Mantra ada koteka itu bisa jelaskan Kang? Koteka itu gimana? Itu termasuk doa apa gimana? Koteka itu ya jauh ya orang yang suka karomah, ya kan. Kadang-kadang taruh tulis pendam di halamannya karena sering banyak akhirnya suruh pendam, cuman hurufnya cuma 2 huruf. Benar. Bisa berdiri, tidak bisa bergerak. Ada yang namanya apa? Okot kata Quran. Okot, koteka. Koteka ini berarti dari kata Alat, ada alat. mantra sihir gitu kan. Kan itu kategori Tidak. kategori setan itu tadi ya. Iya. Ya dibantu setan. Tidak ada apapun manusia yang dikerjakan itu di luar. Bahkan dalam firman Allah sendiri, min hasanatin paminon peman sa'a sayyi'atan pamin nafsi. Jika ada itu pekerjaan itu yang baik-baik itu memang dari Allah.
tapi tidak diakui oleh Allah. Tapi kalau ada perbuatan itu jelek, min nafsik, dari dirinya sendiri, dapat bantuan dari setan. Katanya yang tadi, ma'asaba min hasanatin faminallah, idza min sayyiatin famin nafsi. Jika itu pekerjaannya itu baik, itu jelas itu dari Allah. Tapi kalau itu perbuatannya itu jelek, itu dari dirinya sendiri, malah dapat bantuan dari setan. Allah. Setan tadi itu numpang ke nafsunya. Iya, nafsu. Pernah enggak sampean berdoa langsung terkabul gitu? Ya, Pengalamannya sampean. pengalaman saya, Pernah ada enggak? ya kadang-kadang ya. Lo enggak ada enggak satu momen sampean minta A, enggak lama A hadir atau A terjadi? terjadi. Saya sebenarnya pernah dapat keterangan dari guru saya sampai detik ini masih melekat dalam. Apa ya? Kalau kita memohon kepada Allah, apapun yang dicita-citakan, tolong jangan lepas keluarkan Muslimin Fatihah dulu. Oke. Saya belum pernah saya melupakan orang. Toh walaupun saya tidak dalam keadaan sholat, kadang-kadang saya ya kalau tahu Arab pasti dapat, yakin saya. Terus sampean berdoa apa itu pengalamannya waktu itu? Ya pokoknya dalam posisi, dalam keadaan apa ya, dalam keadaan gelap, usaha kemana-mana sangat. Saya pelajari apa yang menjadi nasihatnya Pak Kiai. Saya praktikkan. Dan saya yakin setiap saya mengeluarkan sesuatu, artinya dari jerih ayahnya saya sendiri. Seandainya saya mengeluarkan 5.000, saya yakin bukan kecil 500. Pernah enggak momennya itu kan? Iya. Saya mau kemana-mana kadang-kadang cari anak banyak. Jangan keluarga itu kan. Ya, alhamdulillah pulangnya itu melebihi dari bahkan berlipat-lipat. Pernah ngasih berapa sampean? Pernah dapat berapa? Saya pernah, jujur, pernah saya mengeluarkan sampai 20.000. Saya dapat 20.000. Hah? 20.000? Bisa 20.000. Gimana itu ceritanya? Ya begini loh.
Kalau anak kecil itu kan bolos. Heeh. Entah anaknya siapa lah. Oh iya, oke, sampean pernah dulu ngasih uang ke anak kecil 20.000. Terus 20 jutanya itu dari mana? 20 jutanya dari mana ya? Dikasih apa? Dari orang Hah? itu Kenal? titipan. Kenal? Ya, Sampean kenal? Ke yang ngasih 20 juta itu loh, kenal? nggak kenal, Loh, kok tiba-tiba ngasih uang 20 juta? nggak kenal. Ini ada titipan. Cuman bilangnya Loh, titipan. datang ke rumahnya sampean. Iya, jujur. Ini, Pak, ada titipan 20 Iya, juta. Terus orangnya sampean ajak ngobrol nggak? nggak, Eh, sampean nggak tanya, sampean siapa gitu? nggak, nggak sempat nanya. Seandainya saya memberi pada seseorang, dia katakan jadi bayar, Heeh. berarti dia pas saya. Nggak, saya tidak memberi sama sekali sama orang itu. Nggak beri pinjam. Hmm. Ya nggak tahu lagi. Titipan dari siapa gitu sampean tanya? Cuma titipan. Pokoknya dia masih sahabatnya. Eh, Sahabatnya. itu dari sampean ngasih ke anak kecil tadi. Itu berapa ini waktunya kan? Jarak Jarak waktunya. itu kontan deh. Saya memberikan mau keluar itu agak besar. Jam 7 sama memberikan. Hmm. Paling kisaran 2 jam. Atau 3 jam. Saya Hmm. ini ada titipan. Hmm. Eh, Sahabatnya sampai tidak uang apa ini. heeh, tuh. Tapi Mau ngapain? besok tidak tahu. Ini hanya begini. Saya sampai. Masa enggak ngopi dulu, Kang? Tidak, tidak. Ini bukan main. Iya. Kan bukan hanya Wah, saya pernah ke Kalisa. kali saat. Hmm. Orang itu naik dokar. Tahu turun dari dokar, dia manggil Hmm. tahu nama saya. Terang jujur saya tidak kenal orang. Lalu memberikan oleh-oleh nanas, apalagi. Pokoknya enggak persiapan berbuka. Hmm. Dan kasih uang lagi 2 juta. Hmm. Loh, uang apa itu? Saya tanya begitu, uang apa itu? Rumah saya sampean, saya Nah, mesti keluarganya sampean. Ya bu, kena teten, diinget-inget dulu. ingat-ingat, takut salah tebak sampean, Hmm. salah sangka. Enggak, kan ini kan namanya sampean. Udah gitu. Tapi nama daging saya, Muzammil. iya bisa. Ya, jujur ya, Ramadan sudah ada di sini. Sudah ada. Hmm.
masih usaha dua kulit sapi. Ramba. Yang mau dibikin ramba. Ya, tahu ada yang jalan Ternyata memang benar saudaranya Hamyan. bukan sampai saya itu masih belum tahu. Hmm. Saya tanya nomor HP-nya, takut dia kecewa. Gendam. Kemudian kan udah, saya sampai dapur keliru kan nggak tahu sampean kan ya dan Sebelumnya sampean ini ngasih ke anak kecil tadi. Selain berdoa juga sedekah itu tadi. balik ke ayat. Hmm. Setiap satu kebaikan dibalas 100. Ya itu. Waduh. Iya, Ini jadi tip ini untuk teman-teman masyarakat awam iya, ini yang iya, nonton. Jadi terkabulnya doa ini tip ini. Selain kita berdoa berusaha sedekah ke anak kecil. karena itu dia masih peratan dosa Hmm. polos, ya kan, masih polos, beratkan timun Masih bersih. masih bersih. Seperti air yang benih. Iya, iya. Tapi saya yakin karena ini kan ayatan yang nggak tahu kata-kata saya beri PA itu mananya 100. Hmm. Jadi, Jadi iya. Masuk akal. iya, Jadi tip itu kan. iya. Kalau untuk saat ini kan ada nggak dari dulu sampean pernah berdoa kalau boleh ceritakan nggak boleh nggak apa-apa. Sampean berdoa dari dulu nih sampai sekarang masih belum terkabulkan. Ada enggak? Padan. Apa banyak? Banyak. Wah, ya, ya. Terus menyikapi itu? Satu di antaranya saya ingin memulai rumah. Oh, rumahnya sudah bagus kan? Tak nyampe ada pintu lain, ada pintu Ada lubang lain. lain. Sampai malam Itu karena modal apa karena sempat? Modal apa karena sempat? Apa karena dana apa karena sempat? satu kerendahan, Kan ada kan orang ini bukan nggak punya uang tapi sempatnya yang nggak punya. satu ya, ya. Kadang-kadang tak pernah saya memang sifatnya manusia itu jadi banyak dosa. Hmm. Tak pernah saya ini ada
main. Kalau berarti saya itu memuji orang yang mampu begini, berarti saya masih kalah sama nafsu saya. Saya belajar Terus apa lagi Kang? Yang doa yang kesannya kan tidak terkabul, yang kesannya tidak mungkin gitu loh. Yang kesannya tidak mungkin. Tapi sampean pengen. sebenarnya saya kalau ingin punya kendaraan karena keluarga saya itu kan saya nyampe ke sana. Dengan mobil pribadi sendiri. Ya seandainya saya ya ada kerusakan dan baik saya Ini kalau doa ini, waduh, memang banyak ya yang kita, terutama ini kan ke diri kita sendiri kan dari tadi. Kalau untuk negara apa kan? Kalau sampean kalau ingin doakan untuk negara kan? memang perintah gitu. Hmm. Negara itu Hmm. semuanya walau amanu wattaqau fafatahna alaihim barakat. Ya, seandainya desa ini semua menjadi orang aman, artinya orang yang Iman. tahu dan fafatahna alaihim barakat. Saya akan turunkan barokah-barokah. Sudah masukkan. Cuman mereka itu lalai. Contoh sekarang, walaupun saya tidak nyampe ke Haramain, Mekah, Hmm. Mekah tanahnya Kering. kering lagi, tidak bisa ditanami padi, tidak bisa Kaya-kaya orangnya. kaya kan. Malah yang kira katanya orang Indonesia ini tidak bahasa dulu, mah repoh loh Cinawe kan gitu kan, iya kan. Kesannya kesannya orang dan tak aman dan imannya ya iman masyarakat termasuk saya separuh iya kan Kadang surut, kadang ya naik, surut. ya Naiknya satu kali, beratkan turunnya dua kali. beratkan hasilnya hasilnya itu tak nyimpan iya kan mana orang-orang jauh jauh-jauh sampai Brunei ya. Hmm. Rata-rata banyak yang takwa di sana. Brunei itu negara orang sekolah itu dia ya
Mhm. di sana. Di Di Brunei. Indonesia, ya katakan apa yang tidak ada di Indonesia. Semuanya ada. Tambang di Indonesia. Oke. Kita ya pelajari. Sucikan diri dulu kita. Sebenarnya orang ngajak seseorang tidak harus, artinya kasih perbaikilah dulu, maka akan baik mereka. Mana bisa baik penghuni pun tidak baik. Ya kan? Mau cari yang baik, tapi dirinya sendiri belum Dirinya baik. belum baik. Ya kan? Banyak yang nggak sadar. Iya, yang dia ada sadar. Perbaiki diri. Saya kira tidak usah diajak mereka itu mengikuti tingkah laku sehari-hari. Bisa bisa tingkah laku tidak sembarang yang mana bisa makmum kepada dia. Dia sudah ada kan. Tapi dalam obrolan ini kan, saya menangkap tadi tentang doa lagi, balik ke doa. Yaitu tadi tentang yang banyak orang lupa, yaitu memberi kepada orang anak kecil. Dan diberikan walaupun bagaimana tidak sejelek apa. Mhm. Karena pertama kali apa namanya dalam berah bila kelihatan kelihatan bilahumma kan begitu. Wakul lahumma kata-kata yang lemah sejelek apapun, setinggi kepala, Hmm. tinggi saya berani, artinya marwan. Hmm. Walaupun dia bahagia sudah selangit perawatan kepada orang tuanya masih kurang baik. Jangan diharap sampai dia turun menurun kepada anak cucunya. Tetenin. Iya, Oke. tidak mungkin. Tak bisa itu sudah nas Quran ada bisa tawar lagi. Terima kasih Kang. Obrolan kali ini, waduh, memberi angin segar ini, terutama buat masyarakat awam. Ya, Mungkin ada doa Kang, atau saran atau tip untuk masyarakat awam yang nonton. Tipnya ya. atau doa deh untuk yang nonton. Sebenarnya saya minta kan cukup sudah siap. Al-akhirah orang yang masih hidup dan yang mati sudah
katanya mempunyai anak sampai 40 tahun. Ya usaha. Doanya ya Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Walakal hamdu aslih li fi dhurriyyati wa aslih li boleh mendoakan mudah-mudahan ya masyarakat khususnya lingkungan Nonton. dibuka hidayahnya sabar jamnya dibuka oleh Allah mudah-mudahan kembali kepada jalan Amin ya rabbal alamin. itu harapan pasti kalau sudah hidayahnya itu sudah dibuka pasti jadi orang tenang. Oke. Amin amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.